Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, untuk hari ini dengan sangat disayangkan kita melakukan pembelajaran melalui PJJ. Terus terang dalam hati Pak Rudi yang paling dalam, Pak Rudi menginginkan kita bertemu langsung, bisa belajar bersama dan bisa happy dalam pembelajaran tatap muka. Saya yakin anak-anak akan lebih senang dan lebih paham ketika anak-anak belajar langsung tatap muka. Namun dengan keadaan seperti ini, kita harus mengikuti pemerintah yang ada. Kita berdoa semoga pandemi segera berakhir dan tidak muncul lagi. Baik anak-anakku semuanya, kita melanjutkan materi ya. Untuk itu kalian bisa buka di buku paket kalian tentang makna alam barzah atau alam kubur. Nah, kalian simak di halaman 120 ya. Jadi anak-anakku semuanya, alam barzah atau alam kubur ini materi kita. Maka dari itu kematian akan mendatangi seluruh manusia ya. Tidak ada yang kuasa menolak maupun menahannya. Yang namanya maut itu merupakan sudah ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, pada hakikatnya hal tersebut sudah diketahui secara pasti. Maka sepantasnya kita harus bersiap diri menghadapi dengan iman, takwa, dan memperbanyak amal soleh. Anak-anakku semuanya, kalian simak dalam halaman 120. Di situ terdapat Quran surat Al-Imran ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Silakan diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatad dunya illa mata'ul ghurur. Ya, baik. Yang artinya tiap-tiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Manusia mati, hewan mati, tumbuhan mati. Bumi ini pun akan musnah dan tidak ada orang yang atau manusia makhluk yang bisa hidup selama-lamanya. Dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan dan memperdayakan. Nah, anak-anakku semuanya, di dunia yang serba pandemi ini, kita harus banyak-banyak berdoa, harus memperkuat keimanan kita, ketakwaan kita ya. Itu yang terpenting ya. Kalian harus menjadi generasi yang soleh dan solihah ya. Itu yang terpenting ya. Ketika itu kalian bisa menjadi anak yang pintar, soleh, solehah, maka insya Allah kalian akan dimasukkan ke dalam surga. Kalian akan menjadi orang yang beruntung ya. Jadi kehidupan ini, misalnya ini hari ini ada info pandemi, kemudian hari ini dijadikan PJJ, besok lagi tatap muka, entah besok lagi PJJ lagi. Ini kehidupan nak ya. Jadi kehidupan itu tidak lain hanyalah kesenangan dan yang memperdayakan. Maka dari itu, dengan keadaan pandemi seperti ini, kita jangan sampai kita diperdayakan oleh dunia,
atau kita diperdayakan oleh keadaan. Walaupun pandemi, walaupun pemerintah menyuruh kita tidak boleh tatap muka, tapi kalian memiliki satu kewajiban, yaitu tolabul ilmi. Kalian sebagai anak muslim wajib untuk belajar, wajib untuk tolabul ilmi. Jangan cuma semangat belajar di sekolah, tapi di rumah kalian diwajibkan oleh Allah yaitu untuk menuntut ilmu. Seorang muslim itu harus pintar ya. Anak-anakku semuanya ya. Kemudian mari kita mengenal alam barzah ya, alam kubur. Nah, ketika manusia meninggal dunia ada dua cara, yaitu mati dalam keadaan baik. Dalam keadaan baik ini apa nak? Namanya, kalian simak halaman 120, yaitu namanya husnul khotimah, akhir yang baik. Kalau kalian meninggal dalam akhir yang baik, mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dakhalal jannah, kalian akan bisa masuk surga insya Allah. Dan ada yang kedua yaitu su'ul khotimah, yaitu akhir yang buruk. Kalau kalian meninggal, ya na'udzubillah, jangan sampai kita meninggal dalam keadaan su'ul khotimah, yaitu akhir yang buruk. Ada suatu hadis, yaitu seseorang mengamalkan dalam hidupnya, mengamalkan amalan ahli surga, dan di akhirnya ketika itu amalannya itu, ketika itu dia bisa berhasil mempertahankan amalannya, maka dia masuk surga. Tapi dalam akhirnya dia mengamalkan satu amalan ahli neraka, maka dia masuk neraka. Ya, anak-anakku semuanya, jadi sebagai tanda awal seorang akan diberikan kenikmatan dari Allah sebagai penghuni surga adalah yaitu mati dalam keadaan husnul khotimah ya. Berdoa ya, semoga kita semua jika dicabut nyawa kita dalam keadaan baik, keadaan sholat, dalam keadaan berzikir, dalam keadaan membaca Al-Quran, dalam keadaan puasa, dalam keadaan haji, dan dalam keadaan beramal soleh lainnya. Kira-kira mau ndak seperti itu? Ya, anak-anakku semuanya. Kemudian maka sesungguhnya akan menyesal nanti apabila dari sekarang kita tidak senantiasa meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan harus membiarkan kalian walaupun ada yang belum balik ya, tapi harus membiasakan beramal baik dan menjauhi larangan Allah, serta memohon kepada Allah semoga kita diberikan husnul khotimah. Yang kedua anak-anakku semuanya yaitu barzah. Kalian bisa garis bawahi halaman 121. Barzah itu apa? Barzah secara bahasa yaitu penghalang atau pemisah antara dua alam ya. Itu barzah. Jadi secara istilahnya barzah adalah jarak pemisah antara akhir kehidupan duniawi yaitu kematian dan memulai kehidupan ukhrawi yaitu kehidupan akhirat. Nah, alam ini disebut sebagai alam barzah, menjadi perantara antara dunia dan akhirat. Itu namanya alam barzah ya anak-anak. Nah, alam ini juga disebut dengan alam kubur, al-mitsal, dan kiamat sugro. Nah, kemudian alam kubur atau alam barzah ini, istilahnya dua ini sama ya nak ya, adalah bukan liang tanah yang digali untuk menempatkan badan mayit, namun yang dimaksud adalah batin dari kuburan tersebut, karena liang tanah adalah tempat menempatkan badan jasmani dan alam barzah adalah tempat menempatkan ruh manusia. Oleh karena itu alam barzah juga dikatakan alam kubur. Anak-anakku semuanya, sampai di sini paham? Ya, sambil disimak ya. Ya. Kemudian
alam barzah adalah gerbang atau stasiun yang mesti dilalui oleh setiap manusia yang meninggal dunia. Apa ada orang meninggal dunia tidak dikubur, nak? Ada tetanggamu yang meninggal tidak dikubur? Ada. Dibuang ke laut misalnya, dikintir kenek kali ngarep omahmu misalnya. Tidak ada ya. Semua akan mengalami kematian dan akan melewati yang namanya alam barzah. Ada orang yang meninggal di laut misalnya, dia tidak dikubur, tetap saja dia akan mengalami yang namanya alam barzah. Baik dia dikubur dalam tanah maupun tidak, artinya meskipun jasad seseorang hilang lenyap di lautan, di hutan, hangus terbakar menjadi abu, dimakan binatang buas maupun tenggelam di dasar lautan, akan tetapi ruhnya tetap hidup. Nah, orang mati itu jangan dikira mati. Yang mati itu fisiknya, nak. Ininya yang mati. Yang mati itu jasadnya, ya. Tapi ruhnya itu hidup. Ya. Maka dari itu, anak-anakku semuanya, ruhnya itu hidup dan mendapatkan kenikmatan dari Allah. Yang orangnya ketika semasa hidupnya baik, maka ruhnya ini akan mendapatkan kenikmatan dari Allah. Tapi semasa hidupnya ini melakukan perbuatan yang buruk, maka ruhnya ini akan mendapatkan siksaan sebagai azab yang dikubur, ya, azab kubur. Maka dari itu anak-anakku semuanya, ya, semuanya tergantung pada amal selama hidup di dunia. Nabi Muhammad bersabda, kuburan dapat merupakan taman dari taman-taman surga atau jurang dari jurangnya neraka. Hadis riwayat Tirmidzi. Anak-anakku semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalian simak paragraf yang paling akhir, ya, yang halaman 121. Nah, jadi kehidupan barzah merupakan proses pemurnian atau kondisi manusia dibersihkan dari kotoran-kotoran dosa. Kalian pernah bohong kepada orang tua, ya, pernah mengganggu temanmu, pernah memukul temanmu. Ini adalah perbuatan-perbuatan dosa, meninggalkan sholat. Maka ketika kalian berada di dalam alam barzah, ini adalah proses penyucian jiwa kalian atas dosa yang telah kalian lakukan semasa kalian hidup. Kalau sudah suci, nanti akan diangkat dan dimasukkan ke dalam surga, insya Allah. Nah, anak-anakku semuanya, jadi kehidupan barzah ini merupakan tahapan awal untuk melihat dan memetik hasil-hasil amal yang ditanam selama kita hidup di dunia. Hanya saja ada perbedaan kesadaran antara orang soleh dengan orang yang salah, ya. Anak-anakku semuanya, Bapak singkat lagi, untuk alam barzah ini akan kita buat menjadi 2 pertemuan, ya. Kemudian di alam barzah ini, anak-anakku semuanya, manusia akan mendapatkan pertanyaan dari malaikat munkar dan nangkir, ya. Maaf, malaikat mungkar dan nangkir. Jadi kesenangan atau kesulitan sesuai dengan derajat keimanannya kita masing-masing. Jadi alam barzah merupakan tempat penyucian bagi orang-orang yang beriman untuk meringankan perhitungan mereka nanti kelak di akhirat. Kemudian seseorang yang terlalu banyak dosa akan disiksa hingga ia merasa kesakitan. Kuburnya merasa sempit dan gelap gulita. Orang yang tinggal di alam barzah akan menghadapi beberapa hal yang menyesakkan. Ia akan tersiksa akibat dari perbuatannya sendiri semasa di dunia. Tidak ada pertolongan kecuali dari amal solehnya sendiri.
sungguh akan mendapat kerugian yang besar bagi orang yang perbuatan buruknya lebih banyak daripada amal solehnya. Anak-anakku semuanya, untuk pertemuan kali ini Pak Rudi cukupkan ya. Untuk materi alam kubur atau alam barzah ini kita jadikan 2 sesi. Yang sesi pertama pekan ini ya. Semoga untuk pekan depan kita sudah bisa bertemu kembali. Amin Allahumma amin. Baik anak-anakku semuanya, untuk tugasnya kalian kerjakan pilihan ganda ya. Kalian kerjakan pilihan ganda, yaitu tentang kalimat, yaitu bab 7 ya. Bab 7 kan sudah Pak Rudi beri penjelasan kan waktu itu, waktu tatap muka, namun belum sempat kita kerjakan. Nah, kalian kerjakan bab 7 An-Najah halaman 21, rom 1 saja ya. Rom 1 saja, yaitu ada 15 nomor, yaitu halaman 22 dan 23. Babnya bab berapa? Bab 7 ya. Tapi materi yang Pak Rudi sampaikan ini tadi adalah bab 8. Baik, itu dulu yang Pak Rudi bisa sampaikan. Semoga kalian tetap sehat. Salam buat Bapak dan Ibu di rumah. Semoga kita semua dimudahkan langkah kita dalam beramal soleh dan diberikan kenikmatan, yaitu husnul khotimah, yang mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup kita diberkahi, dilancarkan rezeki kita, diberi kesehatan semua ya. Itu dulu, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.